Bosan sama minuman yang itu-itu aja? Alam Nusantara hadir untuk jadi teman di setiap cerita. Diminum dulu Kak nih. Kita cerita-cerita jadi boleh. Boleh diminum. Ini kan cocok banget untuk teman cerita kita yang panjang ini ya. Betul. Soalnya kan Alam Nusantara ini emang teman di setiap Betul. cerita. Jadi kalau Kakak cerita, aku jadi lebih rileks, lebih santai. Santai gitu lah, kan. enak. Jadi kayak lagi ngobrol sama temen gitu ya. Betul. Nah, terus aku di situ kayak ngeri lah ya. Gimana ya? Ngeri sedep lah ya. Udah di situ nyampe, ya udahlah kita ke klinik dulu ya. Emang kebetulan di apartemen si DJ ini emang ada klinik juga di situ. Ya udah aku dianterin lah sama dia. Ya udah, tapi pakainya implan jadinya KB-nya. Ya udah. Di situ udah aku udah pakai, terus ya udahlah. Lanjut lagi aku ke atas lagi sama dia. Nah, ke apartemen si cewek DJ itu. Nah, si cowok aku ini kan udah buka baju. Yaudah aku di situ langsung disuruh buru-buru buka celana. Ini aku langsung diperotin sama dia. Terus si DJ ini juga udah siap-siap lagi, udah siap-siap ya. Pokoknya udah siap-siap siaga lah. Terus udah langsung nyediain aja alat DJ-nya semuanya. Terus DJ-nya ini kan udah disetel ya. Alat DJ-nya udah disetel. Udah begitu, udahlah, dia bilang, cowok aku bilang gini, kamu main sama aku sambil main DJ ya. Iya, kata dia gitu kan. Terus yaudah, terus kan aku bilang ke cowok aku gini, terus aku ngapain nih? Ya udah, kamu sambil ngapain kek, SpongeBobin kek, terus aku sambil masukin jari aku ke kamu kek, kata dia gitu kan. Dia bilang yaudah, udah di situ. Nah, si cewek DJ ini udah setel lah musiknya ya, tapi kamu sambil minum ya. Nah, aku kan di situ masih polos ya, aku juga nggak tahu apa-apa. Yaudah, aku dikasih lah minuman sama dia, apa ya, kalau nggak salah itu Kapten Morgan. Morgan. Nah, terus aku minum tuh sambil minum juga. Si DJ-nya ini emang sambil main DJ. Nah, terus si cowok aku ini kan mainnya berdiri sama si DJ. Nah, sambil fokus DJ juga, terus main juga gitu. Terus aku di situ disuruh main di kolong tuh, Di kolong apa? Kolong kamar ya, meja DJ juga ada di kamar dia kan. Bawahnya tuh kayak apa ya namanya? Ada bunk bednya gitu. Bunk bed gitu, ya, spring bed gitu, iya, kolongnya. Nah, di kolong itu aku bener-bener main Kak sama cowok aku. Terus posisinya gimana kalau main di kolong? Ya udah, kita tiduran aja mainnya. Ya udah di situ main. Nah, si ceweknya ini lagi fokus DJ aja. Terus udah di situ aku udah selesai, udah keluar ya. Udah selama 2 jam tuh udah bener-bener krot sama dia, udah keluar. Tapi udah ngeluarnya emang di dalam kan ya. Terus udah di situ dia main lah sama si cewek DJ ini. Main. Tapi posisinya itu kayak posisi kebalik gitu Kak mainnya. Jadi cowok aku ini tiduran ya, si DJ yang ngebalik. Jadi cowoknya aku sebelah sini, si cewek DJ ini sebelah sini. 69 gitu lah. Nah, terus akunya ini posisinya itu kayak ngerangkap di badan dia ini gitu, kayak gitu. Nah, jadi yang punya aku ini sambil DJ-tin di kayak gitu, DJ sama dia lah. Terus di situ emang posisi sambil nge-JL. Terus udah situ ganti lagi punya barang si cowok aku ini di pedar aku sambil digosok-gosok gitu ya Kak. Udah sambil digosok-gosok gitu. Udah si ceweknya DJ ini sambil main DJ juga tuh dia. Nah, sambil minum juga kan. Nah, udah di situ dia main sama si cewek DJ ini di kolong bawah DJ. Jadi mainnya itu kayak gaya apa ya? Bukan tiduran ya. Jadi tangannya begini gitu. Kayak gitulah dia. Terus main tuh dia tapi dia minta gini, selama 6 hari kata dia bilang. 6 hari ya, tapi berturut-turut kayak kemarin lagi kata dia, kayak janda lagi. Tapi ini masih enak lah, sama dia masih dikasih waktu, dikasih hari ya. Udah udah di situ, udah kita main.
makanan, pokoknya minum juga udah disediain juga. Udah di situ kita emang bener-bener kayak tahanan ya, emang nggak boleh keluar tuh. Nah itu DJ itu berturut-turut selama 5 hari tuh musiknya bener-bener apa namanya kesetel terus, nggak berhenti. Kita di situ bener-bener mabuk Kak, bener-bener mabuk parah, gila-gilaan banget. Sama si hyper banget. Terus udah di situ cowok aku main bener-bener mabuk sepoyongan, udah jadi kayak tidur aja udah, habis ngewong tidur gitu. Terus udah makan, minumnya juga bukan minuman air putih, kita minumnya juga minum alkohol, tapi ada makanan gitu kan. Jadi kayak yaudahlah nikmatin aja ya di situ. Jadi udah kayak bener-bener enak banget ya. Tapi cowok aku bener-bener kayak udah nggak puas Kak. Belum puas juga. Dia minta temen DJ lagi. Dia bilang bawain temennya iya lagi. buat temennya lagi, sama DJ juga. Terus di situ datang lah temennya dia, si temen DJ-nya ini datang. Tapi temen DJ-nya ini lebih parah Kak, bener-bener lebih hyper banget. Hyper banget, lebih kayak cowok aku malah kayak dia sanggup selama 2 hari itu mainnya 15 kali. Buset. Iya emang bener-bener sanggup. Orangnya emang bener kuat. Karena ya aku nggak tahu lah, mungkin karena efek obat kali ya, apa gimana mungkin juga. Terus si cowok aku juga kan nggak pernah lupa lah, kayak dia selalu bawa obat dia selama sebulan juga, biar dia tuh kuat. Jadi hormon, bukan cuma hormon ya, jadi kayak ngeluarin itunya juga kan, namanya cowok kan biasanya kalau ngeluarin ngewong tuh lemes ya. Ini mah enggak bener-bener lemes. Jadi baru main 3 kali 5 kali aja enggak bener-bener capek atau lemes, enggak. Kuat. Yaudah digas lagi main. Itu di situ kayak aku bener-bener kayak udah turun bro Kak. Bukan turun bro sih, kayak Udah yang capek banget. Gila kan, udah selama 5 hari itu bener mabok, tapi cowok aku masih pengen ngeladenin lagi. Ya udah aku di situ aku nggak kuat, aku stop. Aku bilang, udah kamu main aja lagi dah sama temen DJ kamu itu. Terus temen DJ emang udah datang ya di situ ya. Dia bilang, ya udah ayo main. Transaksinya berapa nih tapi sama si cewek DJ, temen si cewek DJ-nya ini dijabanin. Berani bayar berapa lu, digituin kan. Udah gue bayar dah lu, katanya 50 juta dia bilang gitu. Tapi 2 hari kata si cowok aku gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang 50 juta selama 2 hari, tapi lu harus bisa muasin gue ya selama 2 minggu berturut-turut. Karena gue aja, dia bilang cowok, karena gue aja kadang sebulan lebih aja bisa 100 kali main katanya. Buset. Bener-bener hyper banget. Ya aku nggak tahu ya faktornya apa ya, karena ya dia juga emang karena dari orang tuanya juga begitu sih ya. Kenapa emang? Dari orang tuanya emang ganti-ganti, mungkin istrinya banyak, ada 10 orang. Sedangkan kayak dia juga sama begitu, dia pengennya, karena dia juga masih single ya, kayak dia bilang ya udah kalau gitu, kalau kamu misalkan nikah sama aku, dia bilang tenang aja, aku bakal menuhin semua, katanya menuhin semua, kayak soal jatah, transaksi lah selama berbulan-bulan diturut. Ya udah aku di situ tergiur kan Kak sama dia. Gimana aku nggak tergiur, orang semua kayak keinginan aku sama dia tuh kayak bener-bener diturutin banget sama dia. Ya udah akhirnya mainlah kita, main lagi kan. Selama jeda itu kita bertrisom. Enggak trisom, berempat main berempat dengan gaya beda lagi sih. Dia pengennya mainnya di basement. Katanya gitu. Lah, emang apa enaknya sih? Maksudnya kan lebih enak di tempat yang nyaman, kataku gitu kan. Enggak, justru kalau main di tempat yang kayak ada kebunnya gitu loh, di luar outdoor gitu, itu lebih enak. Terus aku bilang gini, tapi kan kalau kayak main di outdoor gitu kan ngeri ada orang atau apa gimana. Ya udah kita mainnya selama 5 menit aja. Dia bilang gitu. Yang penting masuk. Masuk. Nah, mainlah akhirnya dilakuin sama dia. Ya udah kita main sama dia. Di mobil kah atau yang di luar gitu? Di mobil dulu, awalnya di bagasi sama dia. Di bagasi? Di bagasi ini. Bagasi mobil di basement itu kan ada, di basement itu ada ituannya.
garasi lah, pokoknya garasi. Iya. Garasi, main lah di garasi itu. Nah, yang satunya tiduran, yang satunya lagi kayak udah ngelus-ngelus inian dada, terus ngenakin si cewek DJ-nya itu si cewek DJ 2-nya ini bergilir mainnya. Udah habis masuk ke dia, masuk lagi ke dia, terus ke aku juga masuk lagi, kayak gitu. Pokoknya Ganti-gantian itu berturut-turut ya, selama 10 kali sih ya, 10 kali dalam waktu 2 hari. Pengennya main terus si cowok aku ini. Ya udah di situ, tapi cowok aku bosen, Kak. Bosen juga, makanya bingung kataku. Ya udahlah, sekarang maunya kayak gimana? Ya udah main lagi, katanya. Dia bilang ganti lagi lah, cewek atau siapa kek. Terus kebetulan si cewek DJ ini punya temen tuh kayak PSK gitu, Kak. Akhirnya diundang lah dia ke apartemennya ini. Ya udah terus mainnya berlima gitu. Aku bilang gitu, udah kita main berlima aja ya. Yang satunya ngapain kayak apa mesti apa sambil nyedotin apa kayak, dia bilang gitu kan si cowok aku ini. Ya udah sambil si barang atas si ceweknya ini sambil dituin sama dia, terus barang atas si cewek ini nih sambil diinin dia, terus ganti-ganti gaya lagi, gaya nonggeng lagi, kayak gitulah. Terus dia permintaan lagi ke aku. Dia bilang, aku pengen main di toilet ini, basement ada kali ya? Ngaco kan, aneh. Yaudah akhirnya di situ mainlah kita ke toilet ya, toilet basement. Tapi dibilang tapi mainnya cukup threesome aja deh kayaknya, kayak dia bilang. Soalnya kan kalau berlima juga nggak muat. Iya, sempit. Sempit kan, bingung ya. Ya udahlah. Akhirnya ya udah aku turutin aja apa maunya dia. Si DJ juga nurutin apa maunya dia, ya udah. Karena udah dibayar. Akhirnya pokoknya udah dibayar, terus kita main lagi tapi nggak lama sih, di situ cuma 10 menit karena kan ngeri juga ya, namanya dipergokin atau apa. Iya cuman 5 menit lah, apa 10 menit main di situ. Aku main threesome. Ya udahlah akhirnya kita balik lagi. Tapi dia pernah pakai tisu atau gitu pernah nggak? Pernah, jadi lebih kuat, lebih lama Pakai tisu magic. Apalagi kalau pakainya tisu King Horse nih, Kak. Ini juga bisa lebih tahan lama. Iya, ini tahan ini. Jadi tisu King Horse ini dia bisa membantu supaya sensasi mainnya itu jadi lebih tahan lama. Soalnya kan biasanya kalau tisu-tisu kan kebas. Kalau ini kebasnya sedang, jadi tetap ada rasanya. Ada rasanya. Tetap enak juga. Kalau yang dia pakai ini kan kadang-kadang suka nggak ada rasa ya, ada gimana. Kebas. Kalau ini dia masih ada rasanya. Ada rasanya. Jadi lebih endul. Lebih endus lah, lebih enak. Tisu King Horse. gitu. Siapa tahu nanti kalau main lagi masih butuh ya. Itu udah lama banget, Kak. Udah lama banget, udah 2 tahun. Udah ketemu lagi ya. Udah akhirnya di situ udah main sama DJ, udah selama 2 minggu ya. Kita udah berlima, tapi dia bilang masih bosan juga. Emang gak ada puasnya? Gak ada puasnya, pengen ganti lagi. Dia bilang, aku boleh ya izin sama kamu, katanya main sama cewek, tapi yang udah punya anak 3 maunya. Dia nyarinya kayak gitu, nyarinya yang kayak gitu. Iya, pengen yang punya cewek yang anak 3 katanya. Karena lebih puas, jadi pengennya itu barangnya dia itu masuk, jari dia juga masuk. Gimana ceritanya? Kacau ya, kacau banget sih. Itu cowok yang bener-bener kayak bukan gimana ya, kewarasannya udah tingkat dewa. Hypersex doang, udah overload banget. Udah akhirnya di situ dia nyari tuh, di nyoba-nyoba ya di aplikasi michat. Ada ketemu. Jadi ibu-ibu masih muda, udah punya anak 3, sekitar umur. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. 30-an. Nikah muda ya? Nikah muda. Kan cowok aku ini umurnya 27-an kan. Nah, yaudah akhirnya nyari tuh
Tapi si cewek anak 3 ini minta budget juga sih, harga, minta dihargainnya kalau nggak salah itu 25 Kak. 25 juta. Nah, si cowok aku mau dong, tergiur lah. Kayak ya udahlah, si ini juga sama-sama tergiur, kayak asalkan lu bisa muasin gua ya, itu bener-bener full selama 30 enggak 30 hari ya. Maksudnya 30 hari selama sebulan, 30 hari full, tapi jeda-jeda. Misalkan 5 hari main, besoknya 2 hari istirahat, besok lagi main, kayak gitu Kak. Tapi aku sambil nyaksiin dia juga. Nah, karena si cowok aku juga udah langganan sama si janda, terus udah langganan juga sama si DJ ya, udah akhirnya main tuh dia. Diajak lagi sama si cowok aku. Yaudah, tapi kamu juga. Ya udah, jadinya cewek janda diundang lagi, cewek DJ diundang lagi. Ya udah, jadi kita main berlima lagi main berlima di situ. Tapi dia kurang puas juga, pengen main berenam katanya. Siapa lagi tuh satu lagi ada temennya DJ. Jadi DJ-nya 2, janda 1, aku, dia, udah sama si DJ anak 3 itu ya. Anak 3 itu. Berenam lah jadinya. Ya udah, kita main berenam di Bandung ya, kita di hotel apa namanya, kalau nggak salah bintang 5 yang katanya dulu viral itu ya. Aku udah lupa lah namanya apa. Nggak perlu disepil juga. Nggak usah disepil. Pokoknya bintang 5 lah. Bintang 5 lah. Pokoknya udah di situ. Tapi sebelum itu kan kita di perjalanan dulu kita main lah, jalan dulu lah kita, sambil itu kan istirahat lah ke kalau di jalan tol rest itu area. Ya rest area. Nah, di rest area itu dia bilang berhenti dulu ya. Dia bilang pengen di SpongeBob sama digilir 2 orang. Misalnya 2 orang, 1 orang DJ, 1 janda main tuh. Yaudah, di situ akhirnya aku SpongeBobin dia, tapi aku sambil makan permen juga. Karena kan versinya dia pengen makan permen. Ya udah, aku udah biasa makanin permen itu. Udah gitu keluarin tuh di mulut, di dalam mulut lah, pokoknya udah aku ditelen lah. Nah, udah di situ si janda, si DJ ini sama si anak 3 ini, yang punya anak 3 ini itu main 2 kali main, tapi bergiliran, udah keluar masuk lagi ke sini, udah keluar masuk lagi ke sini gitu. Itu mainnya di mobil itu? Iya, di mobil. Kan karena emang dia bilang kacanya kaca film, jadi nggak mungkin orang. Iya sih, cuma kan tetap aja bagoyang gitu kan. Goyang gitu ya, iya, tapi kan, pelan-pelan sih. Yang satunya lagi yang anak 3 ini, cowok aku permintaannya maunya main di garasi mobil yang di belakangnya itu. Bagasi lah, pokoknya bagasi mobil itu. Nah, main tuh dia. Tapi dengan gaya yang kebalik ya, kayak si anak 3-nya ini kan tiduran. Nah, si cowok aku ini tapi madepnya kebalik ke sana. Kayak agak begini, kebalik ya? Itulah pokoknya. Nah, udah di situ, udah bergilir, udah keluar. Itu bener-bener udah 5 kali main, Kak. Capek banget kan itu. Kita di rest area mungkin udah sekitar 2 jam lah, 2 jam lebih. Ya udah 2 jam lebih di situ. Cowok aku bilang, "Udah, kamu mau apa nih di rest area? Apa mau beli sesuatu kah atau apa gitu?" Ya udahlah, akhirnya di situ dia bilang, "Yaudah, aku nyetok kondom aja deh," katanya. "Ini khusus buat kamu main di kondom," kata, main pakai kondom katanya dia gitu. Main sama kamu maksudnya? Iya, main sama aku, mainnya pakai kondom. Jadi dia ke Indomaret dulu lah beli makanan. Kenapa dia mau pakai kondom? Nggak tahu ya, sensasinya katanya dia bilang biar punyanya dia tuh kayaknya lebih licin katanya. Kan kalau pakai kondom kan licin, tapi mainnya dilepas gitu. Kan udah licin nih barang dia udah licin, tapi ntar si pengamannya itu kalau udah kering dilepas pakai lagi gitu. Jadi kan kalau udah masuk ke kita jadi licin.
Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Harusnya kan iya buat itu doang, ngelicinin doang. Kenapa nggak beli itu yang buat pelicin itu? Pelicinnya apa tuh? Apa namanya? Apa bang yang buat pelicin? Apa ya, nggak tahu lagi gue. Iya. Minyak gitu ya, kayak yang oil gitu Ada ya? yang buat pelicinin kayak Gel. Iya. Gel. Gel gitu. Gel, Iya, gel. gel. Nah, emang kan kebetulan di situ cowok aku emang nggak biasa beli dia. Biasa beli pas kemarin main sama DJ sama aku juga beli. Karena emang kepepet juga ya udah mau nggak mau di stok si kondom itu tuh ada kali ya stok banyak banget sih. Satu stok gitu. Ya udahlah, udah akhirnya di situ aku main. Nah, udah betul capeknya juga udah istirahatnya juga udahlah sebentar. Nah, udah di situ kita di perjalanan ya sepanjang tol itu kan tahu sendiri tol itu kan kalau dari Surabaya ke ke Bandung mungkin bisa 5 jam lebih kali ya perjalanannya. Ya udahlah akhirnya tapi dia nggak mau yang sia-sia gitu aja di sepanjang jalan Kak. Udah pengennya dia sambil main juga. Lah aku bingung mainnya gimana. Nah untungnya si DJ ini bisa nyetir mobil. Jadi ganti-gantian gitu Kak. Berhenti dulu sebentar lah ya. Nyetirnya gantian. Nah si cowok aku ntar main sama si DJ ini. Terus satu DJ ini nyetir gitu kan. Nah sambil ngapain kayak si DJ-nya ini sambil di GP-GP-in gitu kan, digituin lah. Terus yang akunya ini sambil ngelus-ngelus punya dia gitu kan. Nah terus yang barang atas akunya sambil dijilat gitu kan sama dia. Pokoknya bener-bener merah kan, dicepein sama dia lah, cupangin gitu. Nah udah di situ. Nah si jandanya ini itu main juga sama cowok aku, bergilir juga. Nah akhirnya gantian kan, si DJ yang nyetir ini main juga sama cowok aku, berhenti dulu tuh di situ, gantian. Nah tapi ada untungnya, yang anak 3 ini bisa nyetir juga, akhirnya gantian. Astaga. Udah di situ gantian lagi. Udah akhirnya karena aku juga kan nggak bisa nyetir ya, nggak mungkin aku gantian. Ya udahlah akhirnya di situ dia lebih banyak main berempat di dalam tol, di dalam mobil sepanjang jalan tol ya. Udah berturut-turut udah 3 jam lebih. Udah kita sejenak dulu lah nggak main gitu kan. Nah yaudah normal lagi. Udah di situ nyampe nggak lama kan, kita udah sampai lah di hotel lagi kan. Nah itu juga sama hotel yang kemarin lagi mainnya. Tapi emang kebetulan di hotel itu kan ada kayak bedanya vibes-nya itu kayak hutan-hutan gitu sih. Villa gitu lah pokoknya. Nah cowok aku tuh ngada-ngada aja gitu, kayak ngadi-ngadi aja pengennya main di hutan. Bayangin aja kan di hutan kan banyak apa sih, kayak semak-semak atau apa gitu ya, kayak takut ngeri lah, namanya gatal atau apa, serangga atau apa. Dia pengennya main di semak-semak itu. Ya udahlah, aku kan nggak bisa ya kalau main di semak itu kan gatal, takut merah atau apa. Tapi ada untungnya si janda 3 ini sama si DJ 2 ini mau. Ya karena juga dia BU juga kan ya, butuh duit cowok aku. Ya udah mainlah dia di semak-semak dengan ganti gaya dia, versi dia tuh yang bener-bener beda gitu kan. Ya udah di situ habis main. Nah tiba-tiba kan hujan ya, udah hujan, diguyur hujan, jadi tetap aja main terus. Main tuh aku nyaksin juga ya di situ yang ngeliat dia. Itu 3 jam Kak, bener 3 jam di bawah hujan. Tapi di situ cowok aku juga nggak mau nganggurin aku juga. Aku main juga sama dia. Akhirnya main. Ya udahlah, gimana lagi ya, aku juga muasin dia juga kan. Ya emang kepengennya dia juga. Udah akhirnya di situ udah kita ke tempat tempat penginapannya itu ya, villa. Jadi hotelnya kayak villa gitu, vibes-nya tuh kayak gitulah. Udah ke villanya itu
kita istirahat dulu. Nah itu apa ya, nggak ada waktu buat kita buat istirahat dulu lah, nyantai dulu. Tapi sama cowok aku digas lagi. Tapi emang kalian pada nggak capek apa kayak gitu? Sebenarnya aku capek, tapi si DJ-nya ini, si DJ 2 ini, si janda ini sama si anak 3 ini, dia benar-benar kuat. Aku nggak tahu ya, kayak mungkin mereka emang udah pengalaman banget kali ya. Jadi Iya sih. emang udah gila-gilaan. Kalau soal kayak gitu mah udah nggak apa ya, udah nggak diraguin lagi. Terus habis itu kan berarti hubungan kayak gitu berarti lama, sampai berapa lama itu? Aku sejauh ini for some, five some gitu-gitu. Terus 2 tahun lebih lah jatuhnya. 2 tahun lebih. Tapi kan selama pacaran ya emang dia orangnya romantis ya, bukan cuma itu doang. Kayak sesuatu kayak keinginan aku selalu dikasih sama dia. Terus kayak dia tuh suka surprisein juga, kayak aku ulang tahun dia inget aku. Terus kayak apapun pasti selalu dibeli lah sama dia, kayak apapun yang aku mau gitu kan. Ya udah kayak ya udah sih, karena aku di situ awalnya namanya umur 18 tahun ya, aku juga kayak baru pengen, sebenarnya aku juga pengen terjun juga, nyoba-nyoba bandel. Tapi kayak bandelnya udah keterusan gitu, kayak apa ya, nagih. Jadi kayak bandelnya juga aku nggak mau rugiin diri aku juga sih ya. Di situ juga akan aku dapet ya, dia juga dapet dong di situ. Tapi emang dia kerjanya apa gitu? Oh emang kebetulan dia pewaris keluarga, pengusaha. Jadi orang tuanya apa ya, ada keturunan dari konglomerat gitu. Oke. Diminum dulu Kak nih. Kita Oke. cerita-cerita jadi Boleh. boleh diminum. Ini kan cocok banget tuh kalau kita mencerita kita yang panjang ini ya. Betul. Soalnya kan Alam Nusantara ini emang teman di setiap Betul. cerita. Jadi kalau Kakak cerita, aku jadi lebih rileks, lebih santai. Santai gitu lah, kan. enak. Jadi kayak lagi ngobrol sama temen gitu ya. Betul. Terus akhirnya apa yang membuat kamu akhirnya berhenti di hubungan itu? Nah, aku berhenti karena aku capek Kak, nggak mau ngeladenin dia lagi. Nah, akhirnya udah di situ ya gimana ya, dia juga udah ganti-ganti cewek kan, namanya ngeri kita juga ya. Penyakit sih. Penyakit, lebih ke penyakit. Tapi sebelum main sama si DJ itu juga awalnya DJ juga dites juga di ke klinik gitulah, tetap sehat sih. tetap sehat. Jadi walaupun dia gonta-ganti, dia tetap perawatan cowok aku ini. Udahlah, akhirnya di situ aku benar-benar capek. Aku ngakhirin semuanya, ngakhirin hubungan aku sama si cowok aku ini. Ya udah, jadi ya udah, versi dia itu kayak dia masih gitu-gitu aja. Kayak aku juga apa ya, pelajaran juga sih buat aku ya, buat kedepannya juga, istilahnya ya nggak apa-apa lah, kayak pengalaman aku yang harusnya apa ya namanya, bandel gitu, nakal, harus sewajarnya jadi kayak kelewat batas. Tapi di versi aku ini, aku kayak kadang mikir juga kayak kayaknya orang lain langka deh ngerasain kayak gini gitu. Iya sih. Langka karena bukannya nggak ada, tapi nggak pernah kan orang kayak ngerasain apa yang kayak aku rasain gitu kan. Yaudah kayak Punya pasangannya fetishnya tuh berlebihan gitu. berlebihan, terlalu kayak hyper sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya, maksudnya santai-santai aja gitu, kayak boleh-boleh aja. Cuman kalau yang terlalu berlebihan juga nggak bagus menurut aku. Mungkin kalau aku nikah sama dia, mungkin dia udah banyak istri kali ya. Iya sih. Kamunya yang kecapean sendiri. Iya, aku juga kecapean banget lah sama dia. Ya udahlah, akhirnya di situ aku nggak ngelanjutin hubungan sama dia. Tapi dia, aku kan sekarang udah umur 25 ya. Waktu aku umur 18 tahun yang lalu lah, sampai aku 19 tahun aku selesai. Tapi dia kayak masih apa ya, nggak gagal move on kayaknya sama aku. Karena nggak ada cewek yang nerima dia. Iya sih. Cuman ya karena aku baru gimana ya, aku tuh masih kayak baru-baru labil kayak masa percintaan aku juga. Aku nggak yang cinta-cinta banget soalnya sama dia Kak, jadi aku kayak biasa aja. Ternyata dianya yang kayak aku terlalu pengen jor-joran gitu, kayak karena cuman cewek yang paling nerima itu cuman aku gitu, yang pengen dijadiin kayak pasangan sekaligus kayak misalkan kalau diminta izin buat transaksi sama cewek lain kayak gitu Kak. Iya sih, cewek mana yang Mau gitu kan, cewek mana, tapi cuman aku kayak aku mah yang sabar ya, karena aku juga awal penasaran, aku juga nyoba-nyoba, aku juga nggak pakai cinta, nggak pakai apa, jadi ya udah akhirnya di situ ya udahlah cukup
aku aja yang aku rasain gitu kan, dalam Cukup jadi pengalaman cukup aja. jadi pengalaman. Jadi kayak ya udahlah, namanya orang baik juga punya masa lalu ya, namanya orang jahat juga punya masa depan. Masa ya orang baik enggak punya masa lalu, bukan berarti kita tuh nganggap diri kita ini baik gitu ya, walaupun masa lalu kita buruk tapi seenggaknya kita punya masa depan gitu Iya. sih, Setidaknya kita menyadari kesalahan. punya menyadari kesalahan kita. Betul. Jadi suatu penyesalan nggak buat kamu? Kalau dalam waktu dulu, kalau namanya penyesalan, namanya masih bocah juga kan belum ada ya, nggak ada. Nah, kalau penyesalan ada di akhir ya, pas aku udah umur 20-an lah, 22. Kadang kayak ngerasa diri gue ini pantas nggak sih kayak dapetin yang terbaik, yang lebih baik gitu kan. Ya udahlah, di situ gue kayak mencoba buat upgrade, memperbaiki diri gue, kayak ya seberusaha apapun gitu ya, meskipun kayak masih setengah-setengah gitu kan buat berubah, tapi seenggaknya gue udah keluar dari zona nyaman itu gitu Kak, Iya betul. Setidaknya kita tadi menyadari kesalahan menyadari dan kesalahan. merubah untuk jadi lebih baik. Jadi lebih baik, ya. Oke, Karissa, terima kasih hari ini ceritanya yang cukup unik ya, sebagai pengalaman di masa lalunya dulu gitu ya. Kalau sekarang udah yang wajar-wajar aja sih ya. Yang mau-mau aja sama pasangan yang wajar-wajar aja. Oke guys, terima kasih buat kalian udah nonton Kreatok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram kita di kreatok.entertainment. Dan buat kalian yang mau beli tisu King Horse, ya kan guys, tisu dan parfum King Horse nanti kita sudah cantumin di bio, di deskripsi di bawah ini. Dan juga buat kalian yang mau check out Alam Nusantara, juga kita udah tersedia di Tokopedia maupun via WhatsApp untuk pengiriman dari luar Jabodetabek. Nanti ada di deskripsi juga. Oke guys, terima kasih buat kalian. Terima kasih Karissa. Sama-sama. Bye bye.